Kami bersyukur kepadamu Bapa pagi ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami semua. Kami rindu bahwa kami pagi ini akan seperti wanita pendarahan, sebuah sentuhan mengubah banyak hal. Sebuah sentuhan menarik kuasa Tuhan. Kami mau pertemuan hari ini menjadi pertemuan di mana kami boleh menyentuh Tuhan secara pribadi. Berbicara buat kami semua Tuhan. Kami siap untuk menerima segala kemuliaan dan hormat buat Tuhan Yesus semata-mata. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Senang boleh berjumpa kembali dengan ibu-ibu semua. Tapi saya tetap percaya mungkin ada juga yang belum kenal. Sekali lagi perkenalkan, pasti sudah diumumkan. Nama saya Ruth Julia. Saya asli dari Surabaya. Banyak dari Surabaya? Boleh angkat tangan yang dari Surabaya? Waduh. Karena orang Surabaya itu ya, biarpun mencoba ngomong bahasa Jakarta, tetap ada kemasukan Surabayanya. Sehingga medoknya, terutama logat ya, sangat sulit untuk dilepas logatnya ya. Betul-betul teman-teman arek-arek Surabaya. Puji Tuhan. Saya asli dari Surabaya tapi sudah sejak tahun 2020 saya tinggal di Australia, secara khusus di kota Perth. Karena terjebak di sana ya dari awalnya. Tapi saya percaya semua yang terjadi di dalam hidup kita pasti ada rancangan Tuhan. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu sukacita siang ini? Karena beberapa wajah saya lihat masih tegang ya. Coba boleh colek sebelahnya dan bilang begini, kamu kelihatan cantik sekali loh hari ini. Nah, ini baru kelihatannya woman of integrity nih. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Nah, ini baru aslinya, DNA-nya, semangat, saling menguatkan, saling menghibur, saling memuji. Amin. Menurut saya jadi wanita itu paling berat loh. Saya pernah satu kali khotbah di sebuah seminar khusus para wanita, beberapa session. Saya menunjukkan bahwa ternyata waktu dibedah Alkitab, kenapa Tuhan bilang kita ini penolong? Karena ternyata memang kita ini superwoman loh ibu-ibu. Wanita ini punya sebuah kekuatan yang dahsyat, yang jangan main-main. Amin. Ibu-ibu bangga gak jadi wanita? Atau nyesel? Pagi ini saya mau menyampaikan satu hal yang sederhana saja ibu-ibu. Saya suka yang sederhana. Karena saya dulu pernah ya waktu belum khotbah nih. Waktu duduk dengerin pendeta khotbah. Kadang-kadang bingung loh Bu, jujur pulang tuh bingung. Ini tadi disuruh apa sih sebetulnya? Kita ini harus gimana? Kita harus praktek seperti apa ya kan? Salah satu contoh. Bahasa roh. Di sini bahasa roh juga kan? Nah. Dulu pertama kali waktu ikut Tuhan kan kepingin kepenuhan Roh Kudus kan. Nah terus kita berbahasa roh kan. Nah kan belum pernah, enggak bisa. Biasanya pendeta kan ada tantangan, maju ke depan gitu loh. Dan saya jujur saya tuh mendapatkan karunia bahasa roh itu di bemo. Di bemo. Bukan di ibadah. Dan itu tidak dalam suasana doa. Dan ketika saya misalnya diundang khotbah dikasih tema Bu, nanti ada penantangan kepenuhan bahasa roh. Saya bingung. Karena dulu dapatnya di bemo Bu. Jadi gimana cara ngajarin jemaat ya kan? Dan waktu di gereja, ayo jemaat maju yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus mulai setelah maju, Anda tahu ingat apa yang terjadi? Biasanya gini, sekarang buka hati. Oke, walaupun sulit ya membayangkan buka hati itu gimana. Karena ini abstrak sekali ya. Buka hati ya kan. Setelah disuruh buka hati, oke saya buka hatinya tuh gini. Oke Tuhan aku ingin bahasa roh.
Nggak tahu ini sudah masuk kategori buka hati nggak Tuhan, pokoknya aku pengen gitu kan. Terus kemudian yang kedua pendetanya ngarahkan gini, buka mulut. Wah, gampang kalau buka mulut tinggal ya kan. Tapi berikutnya pendetanya ngomong begini, jangan diam, mulailah berkata-kata. Saya bingung, kata-kata apa? Loh iya bingung kan? Jangan diam, buka mulut dan ucapkan sesuatu. Lah ya ucapkan apa? Nah karena kelamaan gak ngucapin, saya kan sungkan sama pendetanya. Nanti dipikir ada dosa, gak mau dipenuhin sama Roh Kudus. Akhirnya sebelah kan, ya udah itu yang saya tiru. Jadi kelihatan komat kamit, tapi jujur gak dapet. Masa bahasa rohnya gini kan. Ada yang mungkin gak bisa ngomong apa-apa, dia cuman haleluya, 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 sampai kalau cepet kan jadi gak karuan kan. Jadi saya pengalaman dari situ, kadang-kadang kita ini jujur ketika mendengar, kita ini pulang gak tahu praktek realnya tuh seperti apa gitu kan. Nah karena itu sejak itu ketika saya mulai dikasih Tuhan kesempatan untuk bagiin firman, harapan saya tuh kepengen yang simple-simple saja. Supaya pulang ibu-ibu tahu harus ngapain. Amin. Saya yakin ibu-ibu di sini semua pengen dapat mujizat, dapat berkat, doa dijawab. Setuju? Siapa yang hari ini sedang punya keinginan? 100% semuanya. Puji Tuhan. Normal. Saya juga. Satu orang keinginannya bisa banyak ya kan. Wajar. Tapi saya mau kasih ilustrasi dulu ya Bu. Anda pengen dapat mujizat kan? Tadi ada pengurus yang tanya hari ini temanya apa? Saya kasih tema salfok. Apa Bu? Wah, berarti kita semua wanita yang sudah update. Up to date. Sama anak-anak muda kan, itu bahasanya anak muda kan? Iya toh? Nah, ada sebuah cerita, mudah-mudahan dari cerita ini bisa membayangkan. Ada seorang petani yang mendekati mau masa tanam. Dan dia senang sekali karena dia melihat ini cuaca terbagus sepanjang tahun. Jadi dia yakin sekali bahwa nanti panenannya akan berhasil. Dia yakin juga dengan iman bahwa akan terjadi breakthrough keuangan karena akan ada panenan yang luar biasa. Mulailah dia menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut panenan. Apa yang dia lakukan? Dia mulai menyiapkan keranjang-keranjang. Karena dia hitung dari semua tanah yang dia akan kerjakan, dia bakal terima panenan berapa banyak dan banyak keranjang yang harus disiapkan karena jangan sampai panenannya rusak karena kontainernya tidak bagus. Jadi disiapkan berhari-hari, dia nyiapkan keranjang, dia nyiapkan kontainer, dia nyiapkan lumbungnya, dibersihin semua, dia siapkan terbaik sampai hari masa tanam tiba. Ketika masa tanam tiba, dia nabur, dia tanam. Tetapi 90% perhatiannya lebih banyak menghitung cuan. Karena ketika dia nanam, habis ini aku kaya. Ini bakal jadi panenan terbesar dalam hidupku. Habis ini aku akan kaya. Dia bilang begitu. Singkatnya 90% perhatiannya banyak difokuskan untuk nyiapin keranjang. Banyak difokusin untuk ngebayangin, menghayal dapat panenan besar. Memang menghayal tuh paling enak kok Bu. Ibu suka menghayal? Saya suka. Saya pernah menghayal gimana rasanya pegang duit 1 triliun. Kalau menghayal sekalian yang banyak Bu.
Karena sama-sama gratisnya, jangan yang kecil-kecil. Mumpung gratis Bu, menghayalnya sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, sendak masuk akalnya. Apalagi di Australia Bu ya, kan di sana itu ada yang namanya lotre. Boleh tanya sama ibu-ibu yang mungkin anaknya di Australia itu ada jual lotre, itu legal. Pemerintah yang bikin. Nah, masalahnya, saya punya teman itu suka sekali mengupdate informasi tentang orang-orang yang menang lotre. Satu kali nggak ngaruh. 2 kali belum. Tiap minggu selalu ada update berita. Pemenang lotre. Lama-lama Bu, hati ini keder Bu. Kadang-kadang waktu di Perth, saya berdiri di depan toko lotre. Lalu hati saya berdoa, Tuhan berikan aku pewahyuan. Nomor berapa yang aku boleh beli. Saya nggak pakai tanya, boleh nggak beli. Saya cuma tanya, boleh nggak kasih aku pewahyuan nomor. Karena saya baca begini loh Bu, salah satu pemenang lotre 1 triliun, anak muda umur 27 tahun. Dia diwawancara, apa yang kamu akan lakukan setelah dapat ini? Aku akan resign dari pekerjaan. Oh ya pasti. Anak saya aja ngomong, aku dapat mah aku berhenti dari kerja. Aku akan investasi. Nah, udah tiap bulan makan dari hasil investasi. Saya ngebayangin Bu, kalau saya dapat 1 triliun. 1 triliun itu berapa M? 1000. Banyak loh. Perpuluhan berapa? 100 M loh. Coba 100 M ditaruh di CK7. Berapa cabang? Iya kan? Kalau ada orang tahu saya punya perpuluhan yang siap untuk ditabur 100 miliar. Saya yakin banyak gereja akan mengundang saya. Yakin. Pasti rebutan untuk ngundang saya. Dengan harap-harap cemas. Siapa tahu 100 miliar. Bayangin, buat bikin gereja di desa-desa berapa banyak. Lalu di depan toko lotre saya berkata, Tuhan, kenapa kau kasih untuk orang fasik? Coba kamu kasih kepada hambamu ini. Aku akan pakai untuk pekerjaanmu. 100 M. Yang 900. Ya buat saya. Dasar manusia, ya kan? Jadi di petani saya bisa paham. Dia ngayal. Dia senang hitung cuan terus. Dia nanem tetap. Tapi attentionnya 10%. Dia enggak terlalu perhatian kepada kalau ada gulma dicabutin. Dia cuman ala kadarnya sambil berdoa. Dalam nama Yesus bertumbuhlah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, pakai ayat lagi. Terus kemudian dia ngerjakan. Tapi 10%. Akhirnya panenan enggak terjadi seperti yang dia harapkan. Kenapa? Karena salah fokus. Harusnya fokus apa Ibu? Cuaca udah bagus. Harusnya fokuslah bibitnya, tanamannya, cara pemeliharaannya, kasih pupuk terbaik, siramnya yang terbaik, setiap waktu diamatin, ada yang kurang langsung gercep, kan gitu toh. Ini dia lain, karena sibuk ngitung cuan, akhirnya perhatiannya lebih ke cuan. Dalam kekristenan kita, banyak dari kita minta mujizat. Banyak dari kita doa minta berkat. Apapun. Doa minta rumah laku. Properti laku. Mau makan ingat properti. Mau tidur doanya topiknya properti lagi.
Setiap ketemu hamba Tuhan, tolong dukung doa. Tolong doakan saya supaya ruko saya laku, Bu, dengan harga tinggi. Dan pembelinya enggak pakai nawar, langsung bayar cash. Loh iya, jangan-jangan ada di antara saudara yang kayak gitu. Karena saya sering ketemu, ada ibu-ibu datang sama saya enak aja tinggal datang gini. Burut-burut, sambil makan onde-onde. Ibu-ibu tahu onde-onde kan? Oh, barangkali di Jakarta sebutannya lain. Sambil makan onde-onde nih. Burut-burut. Tolong doakan ya, tolong doakan. Tante-tante nih. Biasa tante-tante kayak gitu ya. Maaf tante-tante ya. Ibu-ibu tolong doakan. Tolong doakan, tanah saya laku. Harganya segini. Pembelinya enggak usah nawar. Dan bayar cash. Ya tolong doakan. Nanti kalau laku, Tuhan tak kasih 10%. Kalau dilihat dari 10%, Anda masih lebih bagus daripada ngasih broker. Karena komisi broker 2%. Jadi ngasih Tuhan masih lumayan, 10%. Tapi kalau Anda melihat dari sisi Tuhan, dia itu Tuhan yang kaya. Bintang 1 aja dijual, enggak ada konglomerat yang bisa beli. Anda berani-beraninya nawari komisi 10%. Dan menyuap Tuhan, itu yang saya bilang. Konsentrasinya, doanya, isinya doa makan. Tuhan tolong tanahku laku. Mau tidur, Tuhan tolong tanahku laku. Pakai ilmu lagi deklarasi di dalam nama Yesus. Masalah dicak orang. Ada yang mungkin pengalaman uangnya dibawa lari. Ya kan? Doanya, Tuhan jamah orang itu supaya enggak tenang. Tuhan bikin orang itu gelisah karena dia itu ngembat uangnya orang. Di dalam nama Yesus namanya disebut. Beco. Kau enggak bisa tidur sampai ngembalikan uang saya. Nah, Anda ketawa tapi mungkin Anda ngalamin juga kan. Anda ngerti kan? Anda tiap hari fokus kepada permintaan saudara. Doa saudara. Mujizat yang saudara harapin. Yang Anda fokuskan adalah semuanya apa yang Anda mau. Kita seperti petani salah fokus. Saya kasih kabar buruk Ibu. Makin Anda ngoyo dan fokus kepada mujizat dan doa minta diberkatin, makin jauh dari tangan saudara. Kita ini kalau main layang-layang, makin dikencengin tarikannya, makin putus. Pengkhotbah juga bilang, kalau kamu melemparkan rotimu, disuruh di dalam Alkitab, lemparkan rotimu ke air, maka kamu akan mendapatkannya kembali tidak lama setelah itu. Lemparkan roti, rotinya cuma 1. Kalau dilempar ke air bisa dimakan gak Bu? Alamat buang kan? Tapi Alkitab ngajarin lemparkan, ikhlasin, kamu akan dapatkan. Jadi prinsip dengan Tuhan, makin Anda fokus tiap kali. Bu, anak saya sekarang usia di PDKT-in orang. Umur 23, 21. Namanya mama, dulu saya kawinnya telat. Saya kepingin anak saya kawin cepat. Supaya nanti kalau punya cucu, omanya masih muda gitu loh. Kepengennya. Ada orang-orang yang kepengen anaknya dapat jodoh. Tiap hari isinya jodoh terus. Doanya minta jodoh terus. Apa-apa jodoh lagi. Minta enggak salah. Tapi kita akan ngikutin konsep dan prinsip firman Tuhan. Kalau kita salah fokus, kita justru semakin menjauh. Anda duitnya dicak. Ada ibu-ibu yang duitnya dicak orang. Tiap kali ketemu, tolong Bu doakan supaya dia dijamah Tuhan ngembalikan. Kok tega ya. Akhirnya setelah berkali-kali ketemu, saya cuman bilang begini, Ibu, ikhlaskan.
Dia tanya saya, loh Tuhan bicara tabu, orangnya enggak kembali. Saya bilang, mana saya tahu. Tapi saya cuma tahu, ikhlaskan. Loh orangnya enggak akan bayar tabu. Loh enggak tahu, ikhlaskan. Terus dia jawab, enak ibu ngomong bukan duit ibu. Emang, ngomong kan gampang. Cuman ngomong, ya kan? Tapi saya memang lihat prinsip Alkitab. Lepaskan, baru kamu dapat. Jadi jangan ngoyok. Ibu-ibu, jangan kita sampai salah fokus. Oke? Nah, pagi ini saya mau bagikan salah satu hal yang kita perlu lebih fokus daripada musingin pengejaran berkat, pengejaran jawaban doa. Sebetulnya ada beberapa poin, tapi pagi ini satu aja. Supaya bisa ibu-ibu praktekkan. Amin. Bawa Alkitab, kita buka 1 Samuel pasal yang ke-9. 1 Samuel pasal 9. Kita akan melihat mulai dari ayat yang pertama. Ada seorang dari Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bechorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang berada berarti orang kaya ya ibu. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, berarti ganteng. Ganteng. Saya enggak tahu gantengnya ibu-ibu sama saya kan pasti beda ya. Ada yang mungkin suka gantengnya ala Arab. Mungkin suka gantengnya ala Korea. Mungkin ada yang suka gantengnya India. Amitabh Bachchan zaman-zaman dulu ya. Saya enggak tahu gantengnya ibu. Pokoknya Alkitab bilang ganteng. Bukan cuman ganteng tapi perawaannya juga kekar. Waduh. Bodinya keren, mukanya keren, oke? Dan Alkitab menuliskan tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Wow, dari seluruh orang Israel loh. Ibu pernah bisa bayangkan enggak kalau di sini ada orang paling ganteng seluruh Indonesia? Berarti gantengnya kayak apa gitu kan? Dari seluruh orang Israel, terus dituliskan dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Udah tinggi, ganteng. Itu plus-plus sudah. Kish ayah Saul kehilangan keledai-keledai betinanya. Tidak disebutkan berapa keledai. Tetapi saya yakin tidak mungkin ribuan keledai. Betul ya? Kehilangan keledai-keledai betina. Mungkin 20, 30, tapi nggak mungkin ratusan. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, jalan kemana-mana berarti berhari-hari. Cuman buat cari keledai. Nah yang saya mau ajak ibu-ibu membayangkan. Kalau kita baca Alkitab mesti imajinasi. Saya mencari tahu bahwa ayah Saul itu kaya banget. Bujangnya banyak pasti. Betul ya? Dan menurut data penelitian bahwa Saul ini boleh dibilang berarti kan kayak semi kayak pangeran, ya kan? Pangeran dari suku Benyamin. Nah, ibu-ibu bisa bayangkan ada sejumlah keledai hilang. Ini orang kaya. Harusnya bisa nyuruh bujangnya. Tapi Anda perhatikan anehnya yang disuruh anaknya. Anak yang menjadi pewarisnya, anak laki-laki yang dibanggakan. Ini justru yang disuruh mencari keledai-keledai yang notabene nilainya remeh. Di-compare dengan kekayaan ayah dari Saul. Nah ini ibu-ibu bisa bayangkan kalau saya di posisi Saul.
saya akan mikir bahwa saya kalah penting sama keledai. Karena bapak saya punya banyak pegawai. Kenapa cari keledai-keledai yang 20-30 ekor? Kok saya yang diterjunkan? Harusnya bujang-bujang yang lain yang diterjunkan. Tapi ini Saul yang diterjunkan. Berdua saja dengan bujangnya. Kalau saya jadi Saul, saya bisa merasa agak kecewa sama papa. Karena saya merasa papa saya lebih menghargai keledai daripada anaknya. Bahkan beberapa artikel menyebutkan, ada juga disebutkan bahwa konon ceritanya, jadi Saul ini cuman punya 2 saudara lagi, tapi perempuan. Jadi saya merasakan, wah ini kan boleh dibilang anak-anak cowok yang diandalkan. Tapi disuruh cari keledai, mbok ya disuruh bujangnya 10 bujang kan gak apa-apa toh. Wong murah kok ya, wong orang kaya. Tapi dia enggak, suruh anaknya sendiri. Kalau saya jadi Saul, saya akan merasa bahwa bapak saya enggak cinta sama saya. Saya akan merasa bahwa bapak saya ngeremehin saya. Tapi luar biasa respon Saul. Saul telatenin cari keledai dari daerah ke daerah. Sampai akhirnya Saul bilang begini. Kita udah enggak ketemu keledai. Ayo kita pulang. Nanti jangan sampai bapak mencari kita. Karena kita enggak pulang-pulang. Lagian bekal kita sudah mulai menipis. Itu konteks ceritanya. Lalu setelah itu bujangnya bilang gini. Pak, nanggung pak. Pulang. Karena kita sampai di daerah yang katanya ada nabi nih pak. Kita ke nabi ini aja, siapa tahu dia bisa ngasih petunjuk di mana keledainya. Terus Saul bilang, kita ketemu nabi gak bawa apa-apa. Bekal kita udah habis, kita masa gak bawa persembahan. Si bujang bilang, saya masih ada. Kita berikan ini. Mereka ketemulah Saul. Saul itu dengan Nabi Samuel. Ini satu sisi ya. Sisi yang lain, hari sebelumnya Tuhan bicara sama Samuel. Nah di sini loh pengaturan Tuhan. Tuhan bicara sama Samuel. Samuel, besok aku akan mengirim orang untuk kamu urapi jadi raja. Panggil semua tua-tua, siapkan yang terbaik. Besok siang ada orang yang aku kirim urapi dia jadi raja. Besok siangnya Saul datang ke tempatnya Nabi Samuel. Jadi Tuhan sudah bocorin ke Samuel. Kesimpulan yang saya mau ambil, ibu-ibu dengar ini. Seandainya Saul nggak mau cari keledai, dia nggak akan diurapi jadi raja. Seandainya Saul menolak, karena menganggap pekerjaan itu harusnya dilakukan oleh pegawai dan bukan dia yang perlu turun tangan. Maka Saul tidak akan pernah ketemu dengan Nabi Samuel yang akan mengurapi dia menjadi raja. Dengan kata lain, ibu-ibu tangkap ini. Bukan mujizatnya yang kita harus kejar. Tetapi respon dalam setiap keadaan itu yang kita perlu waspada. Karena kalau kita salah respon, kita akan kehilangan mujizat. Jangan dibalik. Jadi Anda jangan doa, fokus sama mujizat. Tapi Anda pikirkan setiap langkah, Anda punya respon yang tepat. Sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalau Saul hari itu taat, maka kita melihat buahnya. Mujizat, mimpi apa dia diurapi jadi raja. Ada banyak contoh di Alkitab ibu-ibu. Orang itu enggak mikir kenapa kok mujizat enggak terjadi. Ada sepasang suami istri kecewa ninggalkan Tuhan. Anda tahu kenapa mereka kecewa? Mereka bilang begini, percuma dinubuati bagus-bagus, dapat janji bagus-bagus, mana semua enggak jadi. Tidak ada yang terjadi. Katanya Tuhan mau memberkati. Katanya Tuhan mau bikin breakthrough. Mana enggak terjadi. Nah yang orang enggak pernah pikirkan.
dia fokus pada hasilnya. Tapi ini akan terjadi kalau kita punya respon yang benar. Petani itu salah fokus. Dia harus fokus kepada pekerjaan di tanah. Tapi dia kebalikan, fokus ke nyiapin panenan dan menghitung. Saudara dan saya harus fokus ke respon. Saya kasih contoh lain. Saya kasih contoh ya ibu-ibu. Ibu-ibu lah suka contoh kan? Anda pernah tahu cerita Naaman? Naaman itu siapa? Yang pasti bukan tetangga saya. Naaman siapa? Panglima yang kena kusta. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa, lalu disuruh merendamkan diri di sungai Yordan yang katanya paling kotor. Betul? Seandainya Naaman hari itu menolak karena angkuh dan sombong, merasa tersinggung, merasa tidak dihormatin. Aku ini panglima disuruh masuk ke kolam kotor, merasa dihina, maka Naaman tidak akan pernah dapat mujizat. Banyak faktor dalam hidup ibu-ibu dan saya, mujizat enggak terjadi karena hidup reaksi kita salah. Kebanyakan ini yang terjadi. Kalau ada orang tanya, Bu, saya sudah puasa. Puasanya pun konsentrasi minta mujizat, betul. Sudah pelayanan, sudah doa, tiap pagi enggak pernah bolong. Tapi kenapa mujizat belum terjadi? Coba Anda pikirkan. Karena reaksi, respon, hati dan hidup saudara ada yang salah. Ada contoh lain lagi. Kita tidak usah baca ayatnya ibu-ibu. Cerita tentang dua wanita yang ada dalam hidup Daud. Ada beberapa ya. Satunya namanya Mikal, anak dari Saul. Satunya lagi namanya Batsheba. Dua-duanya sama-sama disakiti. Sama-sama disakiti. Alkitab menceritakan Mikal itu jatuh cinta sama Daud. Akhirnya minta sama papanya untuk dikawinkan sama Daud. Dikawinkanlah sama papanya dengan Daud. Dengan perjanjian transaksi. Sebagai mas kawinnya kulit katan. Kulit sunat dari orang Filistin. Lalu kawinlah. Setelah merit, Daud kan dikejar. Lari. Jadi Mikal ketinggalan. Dan di tengah Mikal ditinggal, Mikal dikawinkan sama bapaknya ke cowok yang lain. Padahal dia jatuh cinta sama Daud. Dikawinkan, setelah dikawinkan beberapa tahun, ternyata Mikal akhirnya mencintai pria ini. Kemudian Daud datang setelah menang, sekonyong-konyong, lalu dia minta balik Mikal karena sudah terlanjur bayar dengan kulit katan. Jadi Daud minta kembali Mikal, Mikal dipaksa terpisah dari suaminya yang sudah dia cinta. Akhirnya Mikal sakit hati dengan yang namanya Daud. Karena Daud mengambil dia bukan karena cinta, tapi karena hitung-hitungan. Mikal sakit hati. Apa yang terjadi? Suatu kali Daud menari. Lalu Mikal bagaimana ibu-ibu? Mikal berkata dalam hatinya, malu-maluin. Raja kok kayak gitu. Dan Alkitab menuliskan sepanjang hidupnya Mikal mandul. Ini perempuan yang satu. Perempuan yang lain lagi Batsheba. Saya tidak perlu baca karena ibu pasti hafal ceritanya. Kurang apa disakiti juga. Menikah enak-enak. Diambil oleh Daud dengan cara licik. Diperkosa, loh kan diperkosa ya. Nggak mungkin Batsheba dengan senang hati, ya diperkosa lah. Terus kemudian suaminya dibunuh. Dan Daud akhirnya menikahi Batsheba. Dan kita tahu wanita ini juga disakitin. Sama-sama disakitin, tapi beda reaksi. Kalau Mikal kepahitan, kalau Batsheba
Anda tahu apa yang terjadi dengan Batsyeba? Ibu-ibu pernah baca Amsal 31? Kita buka yuk. Ini ayat khusus wanita. Amsal pasal 31. Kalau bicara tentang wanita bijak, selalu ayat andalannya Amsal-Amsal dalam pasal 31 terutama. Kita lihat judulnya ya. Amsal-Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Ibu-ibu tahu siapa Lemuel? Lemuel itu nama lain dari Salomo. Jadi kalau ibunya, berarti ibunya Salomo adalah, baru tahu ya ibu? Ibu-ibu baru tahu. Amsal 31 adalah tulisan Batsyeba. Kalau Anda baca Amsal 31, perhatikan. Lihat ya, Anda akan kaget. Seorang yang pernah disakitin sedemikian rupa bisa menyarankan di ayat 11, lihat ya. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Apa ayat 12 ibu-ibu? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sama-sama disakitin, tapi beda reaksi. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjawab doa ibu-ibu. Bukan telinga Tuhan kurang lebar untuk mendengar teriakan saudara. Tapi Alkitab mengatakan yang menjadi pemisah karena kesalahan kita, dosa kita. Apa itu? Reaksi kita salah. Saya menemukan di lapangan, setiap kali ada orang konseling, Bu, kenapa ya? Saya kerja apapun enggak jalan, baru kerja dijak orang, kerja ini gagal, kerja ini habis. Ibu-ibu mari periksa. Jangan monoton terus menengking supaya berkat datang. Periksa, karena siapa tahu ada sesuatu yang salah di dalam kita yang menghalangi berkat Tuhan. Salah satunya yang paling saya takutkan itu kepahitan. Siapa sih ibu yang enggak pernah kepahitan? Siapa sih yang kebal? Kalau ada ibu-ibu di sini kebal, Anda adalah makhluk kudus yang langka. Hatimu seperti emas dan seluas samudra. Ibu termasuk makhluk ajaib yang perlu diawetkan di museum. Karena hati ibu seperti Mother Teresa. Dan susah menemukan orang kayak Mother Teresa. Ya kan? Saudara, saya pernah mengkonselingin suami istri. Suami istri ini masalah umum lah, keuangan. Dia bilang, kurang rajin apa ke gereja? Pelayan Tuhan di gereja. Tapi kerjaan apapun setengah mati. Apa yang dikerjakan buntu semua jalannya. Sampai akhirnya suami sama istri ini, yang laki ini sampai jualan di pasar pagi-pagi, jajanan pasar. Sedangkan istrinya yang nyiapin kue. Tapi sampai kekurangan untuk bayar uang sekolah anak. Ketika mereka ketemu saya pertama kali, kedua orang ini sampai untuk naik bis ke gereja itu tinggal menipis duitnya. Dan dengan air mata dia bilang, Bu, saya sampai belain untuk kepengen ketemu ibu. Sejujurnya uang kami tinggal segini dan kami pakai sebagian untuk ke gereja. Jadi dia bukan dari Surabaya, dia agak di luar kota. Saudara, dia ketemu sama saya, mukanya lecek, badannya lusuh. Dia cerita, saya bukan males Bu. Saya tiap pagi jam 3
sudah bangun naruh pas di pasar jajanan ini. Tapi kita enggak nutut Bu, kita berantakan semua. Uang sekolah enggak terbayar selama beberapa bulan. Anda percaya enggak? Saya enggak bisa kalau cuman gini, Tuhan bicara. Engkau akan diberkati. Orang kan kepinginnya gitu toh, instan. Enggak. Saya bilang gini, mari Pak, Bu, kita bahas. Berarti Bapak dan Ibu sering kekurangan uang ya? Sering Bu. Berarti kalau kekurangan uang itu temperamen naik enggak Pak? Naik Bu. Gampang kan pertanyaan saya? Berarti kalau temperamen naik, siapa yang paling gampang emosional di antara Bapak sama Ibu? Istri saya Bu. Saya tanya istrinya, betul Bu? Iya Bu. Apa yang Ibu lakukan? Ngomel saya Bu. Ibu, terus selain ngomel apalagi? Akhirnya kami berdua sering bertengkar. Saya bilang sama suami saya, kamu kurang pinter, kamu kurang rajin, kamu kurang gercep. Kamu cari dong peluang lain. Terus saya balik tanya, Bapak sudah cari peluang lain? Sudah Bu. Terus saya sudah titip-titip Bu, ada kerjaan apa saya akan kerjain. Terus tidak ada hasil Bu. Jadi problemnya Anda berdua sering bertengkar? Iya. Ibu sering ngomel? Iya. Sehari berapa kali? Oh saya tanya Bu. Oh ya terus-terusan Bu. Saya sumpek, saya nangis, saya sering stres. Saya tahu sekarang. Terus saya tanya lagi. Bapak sama Ibu kalau orang lagi susah setahu saya itu gampang tersinggungan. Bapak sama Ibu punya enggak kepahitan atau unek-unek sama seseorang? Dia jawab, saya enggak punya Bu. Jujur, enggak ada yang bikin marah. Enggak ada. Istrinya bilang, ya cuman suami saya. Saudara-saudara, barangkali Ibu kan merasa kecewa dalam kondisi susah kok enggak dibantu. Enggak Bu, karena saudara saya juga susah semua. Oke, aman-aman. Berarti problemnya cuma itu. Saya langsung bilang, oke, Ibu mau melihat mujizat? Mau. Bapak juga mau Bu. Saya cuma minta satu. Setelah kita ngomong, nurut ya. Gitu ya Bu, ya nurut. Janji, janji. Kalau enggak nurut, awas. Nurut Bu, oke. Mulai hari ini, Ibu berhenti ngomel. Susah Bu. Kalau kepingin ngomel, cepat lari ke kamar mandi, siram mukanya pakai air. Tadi Ibu bilang janji nurut. Janji enggak? Janji Bu. Mulai hari ini, jangan diterusin. Cepat lari kayak orang mau cepat lari ke belakang, siram mukanya. Bila perlu Bu, marah di dalam air. Ngomel, gitu. Bila perlu, enggak apa-apa Bu, bak mandinya kotor, enggak apa-apa. Gitu ya Bu, janji ya. Awas kalau enggak, janji. Iya Bu. Pak, Bapak sudah melakukan yang bagian Bapak bisa lakukan, kerjakan dengan terbaik. Titip pesan sama orang, kalau ada lowongan, enggak apa-apa Pak. Bapaknya umur 50 lebih Bu Ibu. Secara logika enggak mungkin dapat kerjaan. Tapi kita melakukan reaksi yang tepat di tengah kondisi sulit. Singkat cerita, 2 bulan kemudian mereka berdua datang. Saya terkejut Bu, cuman 2 bulan penampilannya berubah. Lebih bersih dan berdandan. Saya nangkep 2 kemungkinan. Memang udah diberkati Tuhan atau pinjem. Karena sungkan ketemu saya. Singkat cerita, mereka ketemu saya, wajah sukacitanya enggak bisa disembunyikan. Sukacita luar biasa. Dia cerita, detik istrinya berhenti ngomel. Pokoknya Bu ya, kalau pengen ngomel, haleluya.
Kalau mau ngomong habis, haleluya. Ya, duit habis, duit haleluya. Oke ya Bu ya. Dia praktekin loh Ibu, amazing. Dia punya anak perempuan 2, nyari kerja tempo hari nggak dapat, langsung dapat pekerjaan dengan gaji tinggi. Wow, langsung anaknya modelnya kayak politician. Waduh, dan anak yang kedua enggak bisa bayar uang sekolah. Papanya cerita entah gimana, itu yang namanya orderan Bu, cuman jajan pasar. Bisa rame membludak. Cuman jajan pasar. Sederhana kan? Respon ibu-ibu di tengah masa kesulitan. Jangan sampai salah. Jangan ngomel, jangan kepahitan, jangan nyimpen kebencian. Bersyukur, respon yang benar. Kalau seandainya Naaman salah responnya, dia kehilangan mujizat. Rendah hati. Ada sepasang suami istri dari Jakarta. Beberapa bulan lalu nemuin saya sama keluarga. Sama, mirip. Yang laki ini 8 tahun tidak dapat pekerjaan. Saya tanya yang sama. Apa yang kalian rasakan ketika tidak ada duit, uang sekolah tidak bisa bayar? Tensi tinggi kan? Iya Bu Ruth, iya. Siapa yang paling tinggi tensinya? Saya Bu, istrinya. Tidak tahu kenapa ya, yang paling tensinya tinggi istri. Suaminya sabar. Kalem, flegmatis. Ibu-ibu tahu flegmatis? Kalau bahasa saya, kalau ibu-ibu dapat suami flegmatis, terima saja dengan syukur. Karena tipe flegmatis itu kalau enggak didorong, enggak jalan. Kalau kebetulan ibu sanguin dan koleris, yaitu apesmu. Oh maaf. Maksud saya itu, ya itu bagianmu, jatah. Loh ya toh, makanya dulu anak-anak kita ajarin sekarang. Kalau mau milih cowok, pasangan, mesti lihat sanguin, koleris, flegmatis, melankolis. Loh iya, sanguin. Saya selalu ilustrasikan, kalau ada kebakaran, sanguin itu gini, kebakaran, aduh habis, kebakaran. Orang sanguin gampang panik, orang sanguin rame, orang sanguin kuatiran. Berarti orang yang punya potensi gampang utang sanguin. Itu saya sanguin. Nggak ada lu, nggak rame. Sanguin rame. Jadi kalau kebakaran, yang teriak duluan sanguin udah pasti. Sanguin, parah, habis gitu, itu sanguin. Kalau kolerik, pemimpin, cepat telepon pemadam. Kamu ambil selang, ambil tiba, gini, nggak ada yang nyuruh ngatur sendiri. Jadi kalau ada di kul saudara, masuk seorang wanita yang sok ngatur, itu kolerik. Jangan ditengking Bu, kita butuh 4-4-nya. Kita harus bisa mengalokasikan job description yang tepat. Ya toh, kalau butuh yang memotivasi, ngaruhin supaya datang, sanguin pakai. Butuh ngatur-ngatur, kolerik yang pakai. Gitu loh. Jadi kalau kolerik langsung ngatur. Kalau yang melankolis gini kebakaran. Pemikir. Sebentar jangan buru-buru disemprot. Mesti lihat kayunya, kayu apa? Kayu apa? Loh, kalau nanti salah semprot tambah cepet roboh loh. Dipikir konsekuensi dan resikonya sampai 100 tahun ke depan.
Orang melankolis cocok untuk megang pembukuan. Teliti. Tapi kalau suruh ngambil resiko paling takut karena mikir 100 tahun ke depan. Flegmatis lebih keren. Sanguin teriak, kolerik ngatur, melankolis mikirin, keburu habis. Flegmatis gini, mana apinya? Itu loh api, itu kebakaran. Oh, itu kebakaran. Iya. Orang bilang, tell me. Loh iya. Jadi Bu ya, Anda buka toko. Kalau suami flegmatis mbok harapkan untuk punya ide-ide kreatif, mendatangkan customer, lupakan. Tapi kalau Anda punya toko, suami itu bisanya apa? Duduk. Terima customer, bayar, itu bisa. Tapi orang flegmatis tuh bagusnya itu gini, gak gampang sakit hati. Karena kerjanya cuman ketap-ketip, melek, merem. Ada orang di mall, kenalan saudara, tiba-tiba orang ini gini. Lihat saudara langsung gini. Orang sanguin, aduh kenapa ya dia? Dia marah sama aku ya? Apa ya? Kenapa ya? Itu sanguin. Kolerik, kurang ajar. Dia pikir dia tok yang bisa. Ego. Melankolis. Ntar, kemarin ketemu dia jam berapa ya? Lebih tepatnya ngomong apa ya aku? Jadi cocok jadi detektif. Tapi flegmatis. Mana? Loh itu tadi tuh loh kamu nggak lihat mukanya gini. Enggak dia memang nggak lihat kali. Makanya orang flegmatis nggak gampang sakit hati, itu hebatnya. Jadi kalau Anda punya suami flegmatis, itu pun punya kelebihan luar biasa. Satu paket lah. Kelebihannya sabar, ketap-ketip, kayak guguk gini. Nggak bisa Anda harapkan kayak singa. Dia kayak kura-kura. Tapi binatang yang umurnya panjang itu apa? Nah, betul ya? Menurut penelitian, singa yang dibebaskan di hutan rimba itu lebih cepat mati, lebih umur pendek. Daripada yang tinggal di kebun binatang. Karena di hutan rimba dia harus saingan, harus kalau enggak dapat makan. Tapi di kebun binatang dia nyantai, itu umur panjang. Jadi ibu-ibu jadi sanguin itu ya enggak enak. Karena panik, bahaya. Jadi Anda makin panik, makin ngomel, umur pendek. Kadang-kadang kita perlu seperti kura-kura. Seorang istri ngomel, suami saya loh Bu, kebangetan. Kenapa? Saya ngomong, Pak, besok ini bayar pembantu loh. Kita ini tidak ada duit. Besok? Iya besok. Masih besok. Besoknya, hari ini sudah bayar pembantu. Hari ini. Sudah ada duitnya? Ya tidak ada. Sudah ditagih? Ya enggak. Ya udah ditagih kok. Cari kerja gitu loh Pak, cari kerja. Cari di mana? Ya ngomong sama teman-temannya Papa, kenalan kan ada. Enggak punya kenalan. Loh, Papa kan punya teman-teman. Ya mereka enggak punya lowongan. Jadi suami istri ini kebetulan suaminya flegmatis. 8 tahun enggak dapat kerja. Umur 50-an lebih. Istrinya sanguin kayak saya. Akhirnya pakailah ayat firman.
Bukankah suami yang harus bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga? Saya jawab, mana ayatnya? Yang saya tahu, hai suami kasih istrimu. Bahkan di Alkitab, di perjanjian lama, di kitab Kejadian ibu-ibu, wanita dikutuk melahirkan sakit. Pria dikutuk cari nafkah susah. Berarti wanita tidak dikutuk cari nafkah susah kan? Lu coba dipikir. Coba dipikir. Berarti wanita punya potensi cari nafkah lebih gampang. Makanya ibu-ibu disebut penolong. Soalnya pria-pria cari nafkah sudah di bawah kutuk, Bu. Kasian, pria-pria kan memang gak pernah melahirkan sakit. Tapi wanita tidak di bawah kutuk loh kalau kerja. Jadi saya bilang loh berarti ada ruangan wanita bisa bantu suami. Ngomel dia. Terus dia ngomong saya juga punya kepahitan sama adik saya. 2. Jadi sudah ngomel, bertengkar terus sama suami, kepahitan. Saya bilang kasih PR sama. Jangan ketemu saya kalau 2 ini belum dikerjakan. Kalau mau ngomel, masuk kamar mandi. Oke? 3 bulan kemudian, mereka menemuin saya ajaib. Suaminya bisa dapat mujizat, dapat pekerjaan. Dan pekerjaannya luar biasa. Bosnya mencari orang yang memang perlahan. Loh iya, ada loh ternyata. Loh enggak percaya ibu-ibu. Cari orang perlahan. Dan bosnya ini sudah kerja 3 tahun. Kamu enggak usah macem-macem ya. Udah enggak usah terlalu kreatif dan vokal. Dalam hati, memang aku enggak bisa vokal. Hebat kan? Dia rekonsiliasi, saya suruh temuin adiknya minta maaf. Ternyata orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati dia justru adiknya. Respon kita sangat mempengaruhi. Jangan fokus minta tanah laku. Hari demi hari jalani sesuai firman. Bersyukur, sukacita. Amin ibu-ibu, bersyukur, happy. Maka Anda akan melihat mujizat. Amin. Gampang kan? Coba lihat sebelahnya, wajahnya wajah ngomel atau wajah bersyukur. Kalau ibu melihat wajah ngomel tolong diingatkan. Jangan ngomel, rezeki mampet. Tolong diingatkan sebelahnya. Jangan ngomel, rezeki mampet ya. Amin. Saya yakin kalau ibu-ibu bisa bereaksi dengan benar, tidak akan lama. Mujizat akan terjadi. Berhenti doa itu terus. Anda punya permintaan, Tuhan, saya kekurangan dana, harus bayar uang sekolah anak. Cukup 1 kali. Selebihnya apa? Bersyukurlah. Berarti sebuah perintah, bersyukurlah aja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Nanti ada aja caranya Tuhan bisa kasih mujizat. Setuju? Saya berdoa kalau kita ketemu lagi, ibu-ibu di tempat ini sudah boleh banyak kesaksian terjadi. Breakthrough terjadi. Amin ibu-ibu. Kita menghampiri Tuhan yuk. Puji Tuhan. Jadi bersemangat ibu-ibu yang punya suami flekmatis. Ini masuk YouTube ya. Kalau saya cerita, saya takut orang yang bersangkutan mendengar. Masuk YouTube. Masuk, gak jadi deh. Singkatnya, ada seorang pria ini punya sifat flekmatis banget. Flekmatis banget. Ternyata dia ketemu istri yang koleris banget.
kaya. Dan yang laki ini miskin banget. Ini persis cerita Cinderella. Tapi versi cowok. Cinderella. Cinderella ketemu dengan bukan Prince Charming, Princess Charming. Ceweknya ini tajir. Cowoknya ini miskin. Cewek ini tidak pernah mau menunjukkan dia tajir. Karena dia tidak mau cowok itu mau sama dia karena melihat uangnya. Jadi dia nyamar. Keren gak? Keren. Syukuri. Dapat mujizat. Cuman cowok ini mungkin karena flekmatis juga. Jadi sabar. Diapa-apain. Nerimaan. Bersyukur. Bertemulah mereka, cewek ini menyamar sebagai pegawai di sebuah tempat kerja padahal dia bosnya. Dan punya banyak harta. Sabar. Jatuh cinta si perempuan ini. Dia bilang, dia memang mau cari cowok yang flekmatis. Yang diem karena dia suka ngatur. Cocok. Pernikahannya jadi pernikahan luar biasa. Hadapin dengan syukur. Saya mau akhiri dengan cerita tentang anak saya. Saya punya anak 2 perempuan. Anak saya yang nomor 1 di nursing. Anak saya yang nomor 1 ini cantik, Bu. Dua-duanya cantik. Tapi kalau yang nomor 1 ini, kalau orang bilang yang nomor 2 nanti tanggal 21 Desember mau ngisi di CK7. Cuman saya tidak tahu di bagian yang mana. Dia khotbah di TIN ya. Itu anak saya yang kedua orang bilang mukanya muka Korea. Karena saya kan kayak Korea. Loh kok Anda ketawa? Tidak terima ya Anda? Loh saya kemarin ke Korea katanya dibilang kayak Korea kok. Aslinya nanti kemana dibilang kayak gitu. Tapi anak saya yang nomor 1 orang bilang itu ABC ya. American born Chinese. Karena niru papanya. Anak saya ini lemah lembut. Sama orang baru itu kalem. Tiba dia lulus, ngelamar kerja. Dia di nursing. Mami, kalau Michelle nggak dapat kerja gimana? Dah bersyukur aja. Tuhan, Michelle melakukan yang bisa Michelle lakukan. Bersyukur aja, Iya, Mami. Dia ngelamar, 2 dapat panggilan. Dan dua-duanya itu interviewnya grup. Di Indonesia enggak pernah ada interview grup. Satu grup 20 orang, dikasih soal, dibagiin soal, lalu mereka dikasih waktu 15 menit untuk memikirkan jawabannya. Lalu setelah itu mereka silakan untuk menyampaikan pendapatnya, tidak ditunjuk mana yang mana duluan. Jadi berebutan, Anda bisa bayangkan seorang yang lemah lembut, kalem, di tengah orang bule India, kena bule sama India langsung, anak saya diem. Loh keluar dari ruang interview mukanya sedih. Kayaknya aku gagal Mami. Kenapa? Aku tadi enggak bisa ngomong banyak. Loh kenapa? Mami aku udah kalah sama yang bule-bule. Yang India tuh juga gercep sekali Mami, aku kan pelan. Terus kamu enggak sempat ngomong sama sekali menyatakan pendapat. Sedikit aja Mami, kamu ngomong apa? Yes, I agree. Serius Bu. Yes, I agree. Saya dalam hati, Tuhan jenis ini tidak bisa ditengking. Hanya harus dengan doa sekali ya. Interview yang kedua, dan beneran yang pertama dia ditolak. Interview yang kedua rumah sakit rumah sakit pemerintah. Kalau di Australia itu lebih enak milih kerja di pemerintahan.
grup lagi, Bu. Saya bilang, Tuhan, ini anakmu. Engkau yang memerintahkan dia ke nursing, dia nurut. Dia cuma belajar bersyukur. Dan kami juga tidak bisa apa-apa. C, kamu sempat ngomong, C. Sempat Mami. Ngomong apa, C? Yes, I think I also agree. Sedikit lebih banyak lah. Langsung. Diumumkan, keterima. Waktu apa istilahnya pertama kali masuk kan kayak orientasi. Ada temennya yang lain juga keterima. Dia bilang begini, Michelle, do you know why we are accepted? Kamu tahu enggak kenapa kita berdua keterima? I don't know, kamu tahu dari mana? Aku dapat bocoran. You know why? No, karena kita enggak banyak ngomong. Logikanya orang tuh cari yang pinter ngomong. Tapi mungkin public hospital ini berpikir lek kamu banyak ngomong berarti alamat susah diajari. Karena merasa pinter. Mungkin. You never know. Somewhere, someone dikritikin Tuhan. Kasih blessing buat saudara. Yang penting siapkan dalam segala keadaan. Beresponlah dengan benar. Yang lagi jengkel, pulang, selesaikan. Biar mujizat gak kelamaan lagi. Yang lagi suka ngomel, mulai nanti. Mau ngomel. Kemana? Kemana? Ngapain? Kalau keluar dari kamar mandi, masih keping ngomel, masuk lagi. Kalau memang benar butuh pelampiasan, bantal boleh lah. Bantal tuh digigit. Boleh sambil sedikit bayangin wajah suami. Tidak apa-apa, tapi jangan keluar omelan. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Yuk kita menghampiri Tuhan.